Saya lebih suka nanti misalkan emang sampai pertengahan Juli atau akhir Juli masih lockdown, nggak mau kalian raportnya online. Saya bagiin. Wow. Cuman dilihat doang. Nanti kalian Gimana, Pak? lebih enak begitu. Berarti Tapi Pak nanti kalau misalnya habis ngambil rapot langsung ke dalam aja gitu. Kenapa? Nanti kalau udah ngambil rapot langsung kelas 6. Keren loh. Kita Kalian mau turun lagi kelas 5 sama Ilham? Nah. Terakhir lihat kelas. Kan gak lucu Belajar apa, Pak? IPA. Hah? IPA. IPA? Kan? Mau IPA bahasa Indonesia? IPA dulu dong. IPA aja lah. Oke. Mau nunggu lagi apa lanjut aja? Lanjut. Gaskan. Berapa, Pak? Silakan buka IPA bab terakhir. Bab tentang peristiwa alam. Mungkin tinggal sekali dua kali lagi materi sudah selesai. Sebelas, Pak. 128. Berapa, Pak? 128. 128. 12. 128. Berapa, Pak? Hah? IPA. Udah di 128. Indo kan, Pak? Ya, yang akan kita pelajari nggak terlalu banyak. Cuma ini mungkin sering kalian lihat di TV atau di media sosial. Apalagi yang awal 2020 kemarin, yang berkaitan liburan, saya malah berenang-berenang. Nanti ada masuknya. Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang peristiwa alam. Teman-teman udah belajar. Saya harapkan sih udah belajar, jadi kalian nggak terlalu pusing nanti ketika saya mau menjelaskan. Oke. Ya. Peristiwa alam ini terjadi ya selama kita masih ada di dunia ini. Kalau kalian pas meninggal, kalian nggak akan ngerasain peristiwa alam. Ya. Kalian nanti Kalau meninggal bisa dibunuh, Pak. tentang pertanyaan dari malaikat. Ya, entah kalian dapat nikmat kubur. Oke. Yang akan kita pelajari pada hari ini, pertama identifikasi peristiwa alam di Indonesia,
Ya, di part keduanya, bagian keduanya nanti, bukan hari ini, kalian mampu mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat merubah alam. Ya. Ini ada beberapa kejadian, ya, kegiatan manusia itu yang merubah alam. Ya, kebanyakan merubah alamnya ke bentuk yang tidak baik. Oke, yang pertama, di sini ada gambar apa? Peta Indonesia. Peta dunia. Peta Indonesia. Peta dunia, peta Indonesia. Indonesia dong. Pak, Ya. itu apa? Udah. Lompat di sini nyanyi gue. Oke, yang saya tunjuk ini, Kalimantan Timur. yang saya tunjuk apa? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Yang saya tunjuk di sini, Pandang. Pandang. Sulawesi Pandang. Selatan, Ujung Pandang. Ujung Pandang asal. Ya, ini yang saya tunjuk apa? Kota apa? Kira-kira Jayapura. Jayapura. Oke. Indonesia yang mempunyai banyak kepulauan dan pulau, ini tentu memiliki alam yang Masya Allah indahnya, ya. Dari tempat di bawah air, ya, entah di laut, entah di dalam danau, yang memiliki banyak biota-biota yang adanya mungkin ada di Indonesia doang, seperti komodo, ya, misalkan badak bercula 1 di Banten, burung cendrawasih, ya. Tapi selain itu Indonesia pun memiliki beberapa keterkaitan dengan beberapa tempat di luar negeri. Ya, Indonesia punya 17.504 pulau, ya. Dan banyak pulau di sini juga yang belum dinamain. Jadi misalkan Ali jadi petualang, ya, nanti kali nemu pulau yang belum ada namanya bisa dinamain. Ya, Pulau Ali. Gitu. Nah, Indonesia juga punya 500 gunung berapi. Ya, yang mungkin kalian hari Sabtu atau hari Jumat sempat baca di sosial media bahwa Krakatau itu ngambek. Ya. Ngapain sih Pak? Abang ngapain? Ya mungkin dia dikecewakan. Habis makan hati. Makanya dia ngambek. Nah, nanti itu bisa ngaruh sampai ke gunung yang paling dekat dengan kita, yaitu Gunung Salak. Ya, Gunung Salak itu salah satu gunung berapi di Jawa Barat. Wow. Sama ada 65.017 sungai. Jadi kalian kalau misalkan main ke sungai, satu sungai itu kurang lebih bisa sampai puluhan tahun baru ketemu semua sungai. Ya, yang paling terkenal ada Ciliwung, Cisadane, ada Citarum, ada Pesanggerahan. Kalau di sini ada orang Jakarta, daerah Tanah Abang, Pesanggerahan. Ya, sungai plus anak-anaknya. Jadi sungai itu nanti beranak, ada yang kalinya kecil-kecil, itu adalah anak sungainya. Anak sungai. Lanjut. Ya, macam-macam peristiwa alam yang ada di Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah pernah mempelajari tentang ini. Indonesia itu punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, ya. Bahkan
ya menurut legenda, saya nggak tahu benar apa enggaknya, Indonesia itu dikatakan sebagai Atlantis yang hilang, ya, di mana kekayaan hartanya alamnya itu sangat melimpah luas. Ya, ada juga penelitian bahwa Nabi Sulaiman punya kerajaan dulu di Indonesia. Wallahu a'lam. Anyways, kita nggak akan jauh ke sejarah itu, tapi kita lebih belajar tentang peristiwa alam. Yang pertama adalah gempa bumi. Di sini ada yang pernah ngerasain gempa bumi? Pernah. Pernah tapi nggak sampai rubuh. Pernah, tapi nggak sampai rubuh. Iya, itu benar. Cuman goyang doang gitu dikit. Oh, serem banget. Saya nggak pernah ngerasain. Oke, kalian lihat di gambar ini ada apa kira-kira? Rumah hancur. Rumah hancur. Ada anak kecilnya nggak? Ada. Pakai baju apa? Oke. Ini foto yang diambil ketika gempa di Sukabumi. Ya, Sukabumi pernah gempa. Nah, pernah sempat di kelas pun saya ngerasain. Mungkin kalian ngerasain karena saya lagi duduk bengong. Ya, saya sering ngerasain gempa. Karena biasanya kalau di lantai 3 kelas kita kan lebih seru gempanya nanti. Lebih kerasa. Seru. Bapak seru. Ya. Kenapa sih bisa terjadi gempa bumi? Ada yang tahu nggak? Karena tergeser lempeng bumi. Ya. Ini mungkin nggak ada di buku, ya. Karena Ada tergeser gambarnya aja. lempeng. Ada gambarnya aja, tapi yang ingin saya kasih tahu ke kalian, jadi di seluruh dunia, ya, di bumi ini ada tempat-tempat yang menarik sebuah garis, ya, yang berkaitan, yang dinamakan Ring of Fire atau Rim of Fire, ya, cincin api. Jadi yang kalian lihat di sini bukan sekedar gambar yang dikasih stabilo, ya. Ini bukan gambar yang dikasih stabilo, tapi ini adalah daerah Ring of Fire. Maksudnya apa? Di sini pergerakan magmanya ini sangat besar, ya. Dan disinilah banyak terjadi pertemuan antar lempeng, nanti yang akan menciptakan salah satu jenis gempanya. Jadi dikit-dikit gempa gitu ya, Pak? Ya, di Indonesia, kalian bisa lihat di Indonesia ini ada di sini, ya. Indonesia itu termasuk ke dalam Ring of Fire, ya. Jadi kita nggak perlu kaget kalau dikit-dikit gempa. Tapi kita punya teman yang senasib, ada Filipina, ada Jepang. Bahkan di Jepang itu kalau gempa itu udah kayak minum air, ya. Karena sering gempa, apalagi Jepang kecil, nggak terlalu besar seperti Indonesia. Ya, jadi ini ring of fire, ya. Kita lanjut. Nah, di Indonesia ada ngaruhnya nggak sih? Ada. Ya, atau biasa disebut dengan sirkumfaktif. Ya, kalian bisa cari nanti di Wikipedia yang gampang dipahamin, ya, sirkumfaktif. Nanti kalian akan menemukan beberapa hal yang menarik seputar Ring of Fire. Nah, berikut ini ada zonasi peta zonasi gempa di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian PU. Ya, ini tahun 2018 atau 19 gitu. Jadi masih baru. Kalau kalian lihat
di sini ada yang warnanya warna-warni, ada yang warna biru, merah, ya ada yang hijau, ungu, ya, tapi nggak ada yang meletus. Nah, kalau kalian lihat yang warna merah ini terindikasi sering terjadi gempa. Rumah kalian di mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya, kita ada di sini. Ini merah. Kita kemungkinan terjadi gempa. Ya, kita sering ya. Tapi beda sama orang-orang yang ada di daerah Kalimantan. Ya. Biasanya orang Kalimantan itu jarang merasakan gempa. Tapi yang paling sering ini ada di Sumatera, ya, di Bukit Barisan dari ujung ke ujung nih. Ini sering terjadi gempa. Padang, ya. Ini apalagi kemarin yang Palu nih, yang ungu. Ya, di Papua beberapa tempat. Nah, ini adalah tempat-tempat yang sering terjadinya gempa. Baik gempa yang minor, gempa yang tidak dirasakan oleh kalian, atau gempa yang dapat kalian rasakan. Ya. Jadi apakah kalian merasa aman? Aman. Aman. Ya. Tidak ada tempat di dunia yang 100% aman. Nah. Virus corona aman. Oke. Kita akan masuk ke gempanya. Gempa itu adalah getaran kulit bumi karena ada tekanan, ya, ada tenaga dari dalam bumi. Kita udah belajar struktur bumi. Di tengah-tengah bumi itu cair, padat, atau gas. Padat. Cair. Tengah-tengah bumi Cair. cair, Padat. ya. Tengah-tengah bumi itu cair. Isinya batu yang panasnya luar biasa sehingga batu itu mencair. Ya. Oh, cair. Nah, jadi ada beberapa kalian bisa baca sini, ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik. Di buku cuma ada 2. Betul Apa nggak? sih Pak bedanya? Di buku cuma ada 2. Tapi yang ingin saya jelaskan ini lebih dari yang di buku. 2. Jadi siapkan pulpen dan kertas catatan kalian. Karena ini akan beda. Yang ketiga, ini nggak ada di buku, ada namanya gempa runtuhan. Bentar. Kalian cari di buku mau dibolak-balik sampai 100 kali, insya Allah nggak ada. Ya karena emang tidak dijelaskan. Tapi perlu saya kasih tahu, biar kalian belajarnya nggak setengah-setengah. Lanjut. Kita lanjut. Yang keempat. Ya, yang pertama kita akan jelaskan tentang gempa vulkanik. Ya, terjadi karena aktivitas magma. Ya, gempa vulkanik ini biasanya terjadi sebelum gunung itu meletus. Contoh kalau kalian pernah merasakan apa ya, Gunung Galunggung. Nah, Gunung Galunggung meletus, atau mungkin orang tua kalian, kakek kalian pernah ngerasain ketika Galunggung meletus kan? Di daerah Tasik, daerah Ciamis itu gempa. Ya, habis itu baru
keluarlah abu-abu, bahkan katanya sampai Bogor, sampai Jakarta itu abunya sampai. Banyak. Ya, selanjutnya terjadi ya di dekat gunung berapi. Di Bogor kita punya 2 gunung berapi. Ya, ada Gunung Pangrango, ada Gunung Salak. Salah. Ya. Jadi kita kemungkinan bisa nggak terkena gempa vulkanik? Bisa. Bisa, ya. Bisa. Apalagi dengan aktifnya anak Krakatau, mungkin nanti akan mengaktifkan gunung-gunung berapi di sekitarnya. Biasanya begitu. Ngapain tuh diaktifin, Pak? Nomor loro. Ada gempa tektonik. Ya, terjadi karena ada pergerakan lempeng bumi. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, Indonesia itu banyak lempengan. Ya, terjadi karena 2 lempeng yang bertumbruk, ya, bertabrakan. Nah, Belum selesai. yang ini ada di buku, jadi kalian nggak terlalu nggak terlalu beda jauh. Ya, bayangin kalian pernah naik bom bongkar. Pernah. Nah, ketika kalian nabrak orang lain, badan kalian diem apa Goyang. goyang? Mental. Goyang. Goyang. Ya, itu bom bongkar yang kecil goyangnya kerasa nggak? Kerasa. Kerasa. Bayangin ya, satu dataran luas itu saling bertabrakan. Ya, jelas itu akan menimbulkan getaran yang sangat besar. Ya, yang bisa gempa tektonik. Ya, tadi kita ngomongin soal lempengan. Ya, beda warna. Ini beda lempengan. Bisa kalian lihat di sini ada, coba hitung ada berapa? Itu ini item-item di sini. Ya, dihitung dari beda warnanya aja, biar nggak terlalu susah. Kok Antartika sama Australia sama? Mana Antartika, Australia? Ada berapa? 17. 17 apa 16 apa 10? Satu, dua, tiga, empat. Sampai 34 sih? 18. Oke, kita hitung jawab benar apa enggak. Yang pertama, ya, nomor 1 ada lempeng Amerika Utara. Ya. Yang kedua ada lempeng Eurasia. Yang ketiga ada lempeng India. Yang keempat ada lempeng Arabia. Kelima ada lempeng Afrika. Keenam ada lempeng Amerika Selatan. Yang ketujuh ada lempeng Karibia. Yang kedelapan ada lempeng Juan de Fuca. Yang kesembilan ada lempeng Kokosa, dan ditambahin N. Ya, terjadi nama curah lempeng Kokosa. Ya, 9 lempeng Kokosa, 10 lempeng Nazca, 11 ada lempeng Scotia, 12 ada lempeng Pasifik, 13 ada lempeng Filipino, 14 ada lempeng Australia, 15 ada lempeng Antartika, yang ke-16 di sini sebenarnya ada, maaf ini Antartika deh, berarti ada 18. 15. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa tanda panah ya.
Ada yang bergeraknya menjauhi, ada bergeraknya yang mendekati. Saling menjauhkan, ada yang mendekati, ada yang saling bergeser. Contoh lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara ini bergeser. Lempeng Nazca dengan lempeng Kokosa ini saling menjauhi. Sedangkan lempeng Kokosa dengan lempeng India itu saling mendekati. Nah, ketika mereka saling menjauhi, saling mendekati atau bergesekan, maka di situ timbullah getaran yang sangat dahsyat. Sehingga terbentuklah gempa-gempa tektonik. Di Indonesia, ada yang masih ingat gempa yang menciptakan tsunami di mana? Mana? Aceh. 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 Siapa ada yang ingat? Tahun 2006 ke 2004 ya. Ya. Yang apa? Gelombang tsunami-nya bahkan sampai ke daerah sini. Ya. Jauh. Ya. Tsunami itu meluluh lantahkan hampir seluruh daerah di Aceh dan sebagian Sumatera Utara pada waktu itu. Kata Allah, oh saya gampang banget kalau saya ingin menghancurkan seluruh bumi. Ya. Kata Allah, saya ngomong pun itu bergerak sedikit, berapa ratus ribu orang yang meninggal. Ya, itu kekuasaan Allah. Jadi jangan pernah kalian merasa karena kalian itu kecil. Ya. Nggak ada kekuatan, nggak ada apa-apanya. Kita lanjut. Ya, ini ada beberapa contoh tadi dari lempeng-lempeng. Ya, Pak, ini lempengnya bergerak terus nggak? Bergerak terus. Ya, nggak pernah diem. Selalu bergerak. Kalian mungkin nggak ngerasain, tapi ini selalu bergerak. Ya, makanya jadi orang harus sedikit peka. Oke, lanjut. Kita ke gempa tektonik. Ya. Bukan udah. Nah, ini ada perbedaannya. Mungkin di buku nggak terlalu dijelaskan. Kalau di darat, ya menimbulkan gempa. Pasti. Kalau dia terjadinya di laut, dia akan membuat bencana yang lain bernama tsunami. Ada yang tahu arti tsunami? Tahu. Apa? Itu bahasa Apa ya, Pak? Serangkaian gelombang laut raksasa yang menerjang daratan. Oke, itu bahasanya. Tsunami itu berasal dari bahasa apa kira-kira? Yunani. Hah? Yunani. Bahasa Jepang. Ya. Itu kalau nggak salah besar, tsunami itu gelombang. Ya, ombak. Jadi Pak, tsunami kok ada item-item itu, Pak? Iya, Pak. Ganggu banget, Pak. Ini yang di gambar sebelah kanan, ya. Ini ada di salah satu foto yang dia ambil ketika tsunami di Jepang. Gede banget. Ya, bayangin misalkan Ali lagi main pasir di sini bikin apa namanya, rumah-rumahan pasir, ya. Ini kecil loh, ini mobil kelihatannya kecil kan? Berarti mungkin Ali sekitar segini. Ya, tiba-tiba ini ada gelombang. Keseret nggak? Serem banget. Ya, pasti nanti akan keseret. Ya, mobil itu udah kayak Kapal. styrofoam yang kebawa air, yang hanyut kemana-mana. Bahkan ada foto itu kapal nelayan yang nyangkut di atas rumah.
saking dahsyat tsunami tersebut. Mana, Pak? Yang ada di sini kalian bisa cari aja di Google. Iya. Jadi banyak timbul bencana-bencana kemudian kalau terjadi di laut. Cara nanti Pak, gimana sih kalau tsunami itu datangnya gimana? Dia assalamualaikum enggak? Ya, ada beberapa tanda ketika tsunami mau datang. Kalian bisa baca salah satunya ketika tiba-tiba air lautnya tiba-tiba kok surut, jadi asat begitu. Kalau tiba-tiba surut itu mungkin pertanda bahwa memang akan terjadi tsunami. Lanjut. Ya, ada gempa runtuhan. Ya. Ini nggak ada di buku. Yang pertama terjadi karena ada sesuatu yang runtuh, ya, menimbulkan sebuah gelombang. Ya, biasanya ini terjadi di daerah bertebing, ya, tebingan, dan daerah pertambangan. Ini jarang terjadi. Kalau kalian pernah lihat runtuhan di pertambangan, itu kadang runtuhnya itu bisa 1 kilometer tingginya. Brok jatuh. Ya, kadang kalian kepleset, misalkan di kelas jatuh, debu, rasakan seger gitu kan lantainya. Bayangin yang jatuh batu, ya, batu besar-besar jatuh ke bawah, nah itu pasti akan menimbulkan gempa. Ya, nggak cuma longsor doang turun ke bawah gitu, biasanya itu terasa. Terutama daerah tebingan sama pertambangan. Selanjutnya, ini ada gempa ledakan. Ada gempa ledakan terjadi karena ada ledakan yang besar, ya, sempat terjadi di Perang Dunia Kedua karena ledakan bom nuklir, ya, bom nuklir segede kelapa bisa menghancurkan satu kota, jadi itu kerasa, ya. Kalau kalian nonton SpongeBob terus ada bom yang itunya jamur, nah itu salah satu contoh gempa ledakan. Ya, ini alat untuk mengukur besarnya kekuatan gempa atau pergerakan lempeng bumi. Kalau makin tinggi makin kuat ya Pak gempanya? Ya, semakin besar garisnya, ini bisa kalian lihat. Ini berarti semakin besar kegiatan di lempeng bumi. Kalau kecil, berarti tetap ada kegiatan tapi tidak terlalu terasa. Oh. Itu seismograf, jadi dia nanti ini si jarumnya ini nanti akan bergerak ke kiri dan kanan, nanti akan dicatat. Ya, yang kedua banjir. Karena waktu meetingnya tinggal 1 menit, ya, kita tunggu dulu 1 menit. Nanti kita lanjut lagi, ya. Pasti nanti mau keluar kok. Nah, itu soal gempa. Ada yang mau nanya dulu nggak soal gempa bumi? Pak. Jadi gempa bumi. Nanti ada pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Enggak. Kita masih lanjut, tadi belum selesai. Tapi karena waktu meetingnya udah selesai, waktu ini ya udah tinggal 1 menit kurang lagi. Jadi nanti kalau udah keluar, masuk lagi ke itunya. Kita baru lanjutin. Oke? Langsung mulai lagi. Hah? Langsung mulai lagi.
Mm-mm. Langsung Ya udah saya nggak usah keluar. Ya Pak. ntar juga tiba-tiba ngilang ininya. Oh iya.